Bab 1. Malam pertama kita. Apa kamu sudah tidak sabar dengan malam pertama kita? Suara serak khas pria dewasa yang tegas namun sarkas terdengar di telinga Nada. Malam pertama? Apakah ini bisa disebut malam pertama mereka? Nada hanya tertunduk dengan kedua jari tangannya saling berpegangan dan meremas. Keringat dingin pun sudah tak terelakkan. Nada begitu takut. Tapi saat ini, sudah tak ada lagi yang dapat menolongnya. Ini sudah menjadi keputusannya. Pilihan yang terpaksa dipilihnya untuk menyelamatkan ibunya. Aroma parfum maskulin sudah tercium dari tubuh pria itu. Pria itu berdiri 1 meter di samping kiri Nada. Entah apa yang dilihatnya. Dia diam di sana mengamati Nada yang masih menunduk itu. Nada Aprilia. Iya tuan, jawab Nada dengan suara yang bergetar. Kamu tahu siapa saya? Tanyanya lagi. Tahu, Anda Tuan Raditya Abimanyu Prayoga. Nada masih menunduk tak berani menatap si pemilik suara. Apa hubungan kita? Tanya Radit masih memandangi Nada. Hubungan? Nada mengulangi kata-kata Radit. Apa tadi yang saya lakukan di bawah dengan ayahmu dan penghulu sebelum datang ke kamar ini? Tanya Radit, mencoba mengingatkan Nada. Nada pun kembali mengingat kejadian beberapa saat lalu, di mana dirinya baru saja menikah dengan Radit, yang tidak lain adalah putra dari majikan ayahnya sendiri. Ini seperti mimpi bagi Nada, mimpi buruk lebih tepatnya. Rasanya dia ingin segera bangun dari mimpi buruk ini, tapi saat melihat sosok Radit yang berdiri di hadapannya dan mencium aroma tubuh pria itu, membuatnya sadar jika semua ini adalah kenyataan. Dia benar-benar telah menikah dengan Radit. Dan itu berarti dia adalah... Saya menunggu jawabanmu, Nada. Suara keras Radit seketika mengagetkan Nada, membuat wanita itu kembali tersadar dari lamunannya. Suami istri, jawab Nada terbata-bata dengan takut. Dan setelah itu, Radit bersuara menanggapi. Sementara. Saat mendengar kata sementara, entah kenapa membuat Nada tidak nyaman. Perlahan, Nada menengadahkan kepalanya, berusaha berani menatap wajah pria itu. Meskipun penerangan di kamar itu tidak begitu terang, namun Nada masih bisa melihat postur wajah sempurna milik suaminya itu. Tidak dapat dipungkiri jika Nada mengagumi ketampanan pria itu. Wajah tampan itu kini sedang menatapnya dengan tajam. Aku akan menjadi suamimu, hingga kamu melahirkan seorang anak untukku. Setelah itu kamu bisa pergi. Kamu bebas pergi kemanapun yang kamu inginkan. Dan kamu juga tidak perlu khawatir. Setelah bayi itu lahir, aku akan memberikan materi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupmu. Bahkan kamu tak perlu lagi bersusah payah untuk bekerja. Tapi dengan satu syarat. Radit berhenti sebentar, masih menatap Nada dengan tajam dan tanpa ekspresi apapun. Lalu, dia kembali melanjutkan. Kamu tak boleh lagi muncul di hadapanku, istriku, dan anak itu. Hanya menjauh dan menghilanglah. Apa kamu paham? Tidak bisa menemui anaknya lagi. Pertanyaan ini tiba-tiba muncul di benak Nada. Secara harfiah, dia adalah ibu dari anak itu. Tapi bagaimanapun juga, setelah anak itu lahir, dia sudah bersedia menyerahkan anak itu pada Radit dan istrinya. Itu berarti, dia sudah tidak ada hubungan apapun lagi dengan anak itu. Lagi pula, bukankah inilah tujuan dari pernikahan ini? Dia hanya menjadi ibu pengganti untuk melahirkan seorang anak untuk keluarga ini. Nada juga tidak ingin berlama-lama dalam pernikahan paksa ini. Sama seperti wanita lainnya. Dia juga ingin menikah dengan orang yang dicintainya. Dan Radit bukanlah pria itu. Nada menggigit bibirnya dan akhirnya mengangguk. Saya paham, Tuan. Baguslah, ucap Radit. Kalau begitu, bersikap rilekslah. Lakukan tugasmu, dan aku akan melakukan tugasku. Kita selesaikan ini dengan cepat.
Radit segera membuka jas, dasi, dan kancing bajunya tanpa melepaskan baju itu. Melihat itu, Nada segera memalingkan wajahnya. Dia hanya menggigit bibirnya dan air mata mengalir membasahi pipinya. Tangan Radit memegang kancing kebaya Nada. Namun Nada refleks menghindar saat jari-jari Radit menyentuhnya. Melihat Nada memberontak, Radit pun mencengkram bahunya agar wanita itu tidak terus bergerak-gerak. Nada tahu jika dia tidak bisa kabur meskipun berusaha memberontak sekalipun. Pada akhirnya, dia hanya bisa pasrah menangis dan diam saja membiarkan tangan Radit melucuti pakaiannya satu persatu. Radit juga membuka sanggul rambut Nada, membuat rambut panjangnya terurai indah menutupi dadanya. Berdiri. Radit memerintahkan Nada untuk berdiri. Walaupun enggan, Nada akhirnya melakukan apa perintah dari Radit. Nada berdiri, menghadapkan tubuh bagian depannya pada Radit. Nada menguatkan hatinya, membiarkan Radit menjamah kain yang melingkar di pinggangnya, lalu membukanya hingga menyingkap bagian bawah tubuhnya, dan hanya menyisakan kain berbentuk segitiga. "Buka ini," perintah Radit lagi. Nada tercengang saat Radit menyuruhnya untuk membuka pakaiannya sendiri. Apakah ini sama saja dengan dia menyerahkan dirinya untuk pria itu? Tapi saat melihat Radit yang menatapnya tajam, Nada pun takut untuk menolak. Dia pun mulai membuka kain terakhir yang menempel di tubuhnya itu. Radit seketika terpana melihat tubuh indah Nada. Tanpa disadarinya, dia menelan salivannya dengan berat. Jika dia masih single, mungkin dia akan mudah tergoda saat melihat Nada dalam keadaan seperti ini. Tapi akal sehatnya datang kembali dan mengingatkan dirinya jika dia sudah memiliki seorang istri yang sangat dicintainya. Dan semua ini dilakukan hanya untuk mendapatkan seorang anak. Tidak lebih dari itu. Jadi, tidak boleh ada perasaan apapun. Radit berdehem sekali. "Bagus, kita mulai sekarang. Tak ada permainan awal. Aku akan langsung saja, supaya cepat selesai." Radit memperingatkan dan berdiri di depan Nada untuk melepaskan pakaiannya. Kini Radit sudah bertelanjang dada di depan Nada. Sama seperti Radit, Nada pun tampak terpesona dengan dada bidang pria itu. Radit benar-benar definisi pria sempurna. Tidak hanya wajahnya, bahkan dia pun menjaga tubuhnya yang berotot itu dengan baik. Ingin rasanya dia menyentuh dada bidang itu. Tapi seketika Nada terhenyak dari pikiran anehnya. "Tidak, ingat, dia sudah punya istri, dan kamu hanya istri sementaranya saja, Nada." "Berbaringlah," perintah Radit. Lalu Radit memosisikan Nada dalam posisi tidur di atas ranjang besar dalam ruangan itu. Nada menjerit dan menangis sambil tangannya memegang sprei saat Radit berusaha melakukan penyatuan. Namun, Radit tiba-tiba mengerutkan dahinya. Radit baru menyadari jika Nada sepertinya belum pernah disentuh oleh seorang pria. Karena itu dia tampak kesulitan saat ingin melakukan penyatuan tadi. Lalu, tiba-tiba sebuah ide gila muncul di benaknya. Apakah dia perlu merangsangnya? Radit lalu mendekatkan wajahnya ke wajah Nada. Dan tanpa meminta persetujuan Nada, dia pun mencium bibir wanita itu. Nada sontak terkejut saat merasakan sensasi dingin namun lembut di bibirnya. Dia tidak menyangka jika Radit akan menciumnya dengan tiba-tiba seperti ini. Melihat Nada yang tidak membalas, Radit pun semakin memperdalam ciumannya. Sementara Nada tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Sesungguhnya, bibir pria itu benar-benar menggodanya. Namun, apakah dia harus mengikuti kata hatinya atau akal sehatnya? Dan pada akhirnya, Nada pun memilih untuk menikmati percintaan sesaat ini. Dia mulai membalas ciuman Radit sambil merangkul leher pria itu. Hingga tidak ada jarak lagi di antara mereka. Radit yang mendapat respons dari Nada pun semakin berani. Kali ini dia juga meninggalkan tanda di leher Nada. Suasana kamar yang sunyi pun kini hanya terdengar suara deru nafas yang saling memburu. Dan rintihan sepasang suami istri yang saling melakukan penyatuan. Nada memegang sprei dengan sangat kencang, sesaat setelah Radit selesai melakukan tugasnya. Di satu sisi, Nada mengakui kehebatan pria itu. Tapi di sisi lain,
Dia malu pada dirinya sendiri karena tidak bisa menolak menikmati permainan dari pria itu. Kamu belum pernah melakukan ini sebelumnya dengan laki-laki lain? Radit bertanya pada Nada saat matanya melihat bercak darah di spray putih itu. Nada terkejut dengan pertanyaan itu. Namun dia hanya mengangguk membenarkan. Bagus kalau begitu. Jangan lakukan dengan siapapun dulu sampai kamu berhasil mengandung anakku. Mengerti? Iya, Tuan. Jawab Nada. Dan ini. Lalu Radit mengeluarkan sebuah benda pipi dari saku jasnya dan melemparnya ke Nada. Kamu bisa gunakan untuk memeriksa apakah kamu sudah hamil atau belum. Nada melihat benda itu dan mengambilnya. Itu adalah sebuah test pack. Setelah itu, Radit berdiri lalu membawa semua pakaiannya masuk ke kamar mandi. Di dalam, dia pun membilas seluruh tubuhnya di bawah shower. Radit tak ingin ada sisa-sisa tubuh Nada yang dibawanya saat menemui Viola, istrinya nanti. Setelah 5 menit di kamar mandi, Radit pun keluar sudah dengan berpakaian lengkap. Namun dia tak menduga jika hal pertama yang dilihatnya setelah keluar dari kamar mandi adalah Nada yang masih dalam posisinya berbaring tanpa berbusana. Radit seketika menelan ludahnya. Tiba-tiba pikirannya kembali melanglang buana saat mereka bermain tadi. Sialan, apakah dia sengaja melakukan ini? Radit pun menatap tajam pada Nada dan berseru. Apakah kamu berusaha menggodaku lagi?